Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eli Belina Nababan. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kita akan bahas materi yaitu penyaluran dana bank. Materi ini penting banget buat memahami bagaimana bank menjalankan fungsinya dalam perekonomian. Tujuan ini untuk memahami penyaluran dana. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah pengertian kredit. Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara berdasarkan kesepakatan minjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Debitur wajib melunasi utangnya sesuai waktu yang disepakati dengan bunga. Intinya, ini adalah salah satu cara utama bank menyalurkan dana kepada masyarakat. Selanjutnya ada tujuan kredit. Tujuan utama kredit yaitu meningkatkan daya guna uang, mempercepat peredaran uang dan barang, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan menciptakan pemerataan pendapatan. Jadi, kredit bukan sekedar minjam-meminjam, tapi punya dampak ekonomi yang luas. Ada juga siklus perkreditan. Proses pemberian kredit nggak bisa sembarangan, ada tahap-tahap yang harus dilalui. Dalam dunia perbankan, ini disebut siklus kredit. Siklus kredit terdiri dari 8 tahap. Yang pertama, tahap permohonan kredit. Yang kedua, analisis kredit. Yang ketiga, keputusan kredit. Yang keempat, perjanjian kredit. Yang kelima, pengikatan jaminan. Yang keenam, dropping kredit. Yang ketujuh, pengawasan. Dan yang terakhir, pelunasan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang tahap pertama yaitu tahap permohonan kredit. Pengajuan kredit harus dilakukan secara tertulis dan memuat informasi lengkap. Bank akan mengecek kebenaran data sebelum melanjutkan ke tahap analisis. Tahap yang kedua yaitu tahap analisis kredit. Analisis kredit wajib dilakukan bank untuk memastikan kemampuan dan niat baik debitur dalam membayar kredit tersebut. Analisis ini dikenal dengan prinsip 5C. Yang pertama, karakter, yaitu melihat kepribadian dan rekam jejak calon debitur. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan membayar dan cara dia mengelola usahanya. Yang ketiga ada kapital, yaitu modal yang dimiliki. Yang keempat ada kolateral, yaitu jaminan yang diberikan harus cukup nilainya dan bisa juga untuk diuangkan. Dan yang terakhir, condition of economy, yaitu di mana kondisi calon debitur saat ini dan di masa depan nantinya. Tahap selanjutnya yaitu keputusan kredit dan perjanjian kredit. Keputusan kredit disesuaikan dengan kondisi internal bank. Setelah disetujui, maka akan ke tahap selanjutnya yaitu perjanjian kredit dibuat secara tertulis. Bisa berupa akta notaris atau di bawah tangan. Tahap selanjutnya yaitu isi perjanjian kredit. Perjanjian kredit berisi identitas pihak, jaminan, tujuan kredit, biaya, hak dan kewajiban, hingga penyelesaian sengketa. Semua ini jadi dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak. Tahap selanjutnya yaitu pengikatan jaminan atau agunan. Agunan adalah jaminan tambahan dari debitur, harus memenuhi 2 syarat, yaitu secure secara hukum dan marketable atau mudah dijual. Jenis agunan antara lain hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia. Tahap selanjutnya adalah dropping kredit dan pengawasan. Dropping kredit adalah pencairan dana ke rekening nasabah. Setelah itu, bank melakukan pengawasan agar kredit tetap berjalan lancar dan tidak beresiko. Nah, selanjutnya di tahap terakhir yaitu pelunasan kredit. Tahap terakhir dalam siklus kredit adalah pelunasan. Di tahap ini, nasabah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pokok dan bunga sesuai jadwal yang disepakati. Pelunasan bisa dilakukan secara bertahap atau angsuran, atau sekaligus jika memang perjanjiannya begitu. Kalau pelunasan dilakukan tepat waktu, maka kredit dianggap lancar, dan hubungan bank nasabah bisa dilanjutkan di masa depan dengan lebih baik. Ada juga yang namanya kualitas kredit atau mutu kredit. Kredit dinilai kualitasnya berdasarkan kelancaran pembayaran. Kredit dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, yang keempat diragukan, dan yang kelima itu adalah macet. Penilaian ini penting untuk mengetahui risiko kegagalan bayar. Ada juga yang namanya jenis kredit. Jenis kredit dilihat dari tujuannya. Yang pertama, kredit modal kerja, yang kedua, kredit investasi, dan yang ketiga adalah kredit konsumsi. Ada juga pinjaman non-cash seperti bank garansi dan letter of credit, yang umumnya digunakan dalam perdagangan besar.
Jadi menurut saya pribadi, penyaluran dana bank melalui kredit adalah hal krusial yang harus dikawal dengan prinsip kehati-hatian. Bukan hanya agar bank tetap untung, tapi juga agar ekonomi tidak ambruk oleh kredit bermasalah. Masyarakat pun harus tetap lebih bijak dan sadar akan tanggung jawabnya ketika menerima fasilitas kredit. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan komen ya. Dadah.